belajar secara virtual seperti ini. Dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan, sehingga saya berharap semoga kita bisa bertemu, bisa belajar dengan mesra di kelas, bertatap muka. Kalian bisa menanyakan hal yang kalian tidak ketahui, kalian bisa menanyakan hal yang kurang paham secara langsung. Saya berharap semoga kita bisa bertemu, belajar bersama di kelas. Jadi untuk pertemuan kali ini, yaitu pada mata pelajaran tata busana, kita akan pelajari yaitu tentang materi teknik dasar menjahit. Sama halnya dengan pelajaran yang lain, untuk pelajaran teknologi menjahit ini pun diperlukan dan sangat diperlukan sekali, yaitu ketekunan. Kenapa? Mungkin awalnya kalian berpikir, merasa, aduh saya salah jurusan apa tidak ya, aduh saya nggak punya bakat ini, aduh gimana ini, saya nggak paham bagaimana cara menjahit ini, bagaimana cara mengukur, bagaimana membuat pola. Mungkin semuanya akan merasa seperti itu, awal-awalnya akan merasa seperti itu. Tetapi kalau kita jalani, kalau kita tekuni ilmu itu, saya yakin kalian pasti bisa, dan kalian pasti akan sukses dengan keterampilan yang kalian tekuni. Jadi mulai sekarang hilangkan rasa itu dan mulailah untuk menekuni apa yang sedang kalian jalani sekarang. Baik, untuk keterampilan teknologi dasar menjahit pada kali ini, yaitu teknik dasar menjahit, saya akan menjelaskan tentang macam-macam tusuk dasar. Tusuk dasar itu apa sih? Tusuk dasar itu adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan bagian akhir busana, bagian finishing. Kalau kita sebut biasanya bagian finishing, bagian akhir, baik itu bagian untuk mengelin kapuk ataupun bagian penyelesaian tepi busana, itu yang biasa digunakan dengan teknik dasar menjahit atau biasa menggunakan yaitu tusuk-tusuk dasar. Nah, alat yang dibutuhkan itu apa saja? Yang pertama yaitu kita membutuhkan jarum jahit, kemudian ada gunting kain, gunting benang, kemudian pendedel, dan mata nenek, yang terakhir bidal. Kemudian bahannya apa yang kita butuhkan, yaitu bahannya yang pertama yaitu benang jahit dan kain dengan ukuran 15 cm kali 7 cm. Bahan ini bisa menggunakan bahan kain polos ya. Nah, langsung saja saya akan bahas pertama yaitu tentang tusuk telunjur. Tusuk telunjur adalah tusuk yang biasa digunakan pada awal pembuatan pakaian. Nah, sebelum pakaian itu dijahit di mesin, biasanya kita menyatukan antar bahan yang satu dengan bahan yang satunya, yaitu dengan tusuk telunjur, yaitu untuk mempertegas garis rader biar lebih tepat. Nah, tusuk telunjur ini yaitu tusuk yang mempunyai arah horizontal. Ukuran dan jaraknya yaitu turun, naik, dan tusukannya itu diatur sama panjang. Itu tusuk telunjur. Nah, ini bisa kalian lihat contoh tusuk telunjurnya. Kita mulai dari
sisi kanan terlebih dahulu kita tusukkan dan hasilnya yaitu sama panjang. Kalian bisa lihat hasilnya di bawahnya, gambar di bawahnya. Saya lanjutkan kembali, yaitu yang kedua yaitu tusuk jelucu renggang. Tusuk jelucu renggang yaitu tusuk dengan benang rangkap yang nantinya digunting di antara tusukan sehingga meninggalkan sisa benang yang biasa digunakan untuk tanda dalam menjahit busana. Jadi tusuk renggang ini dia menggunakan dua benang. Kalau tusuk telunjuk biasa itu bisa menggunakan satu benang. Dimulainya dari mana, arahnya dan bagaimana? Arahnya sama, arahnya dia mempunyai arah horizontal dan ukurannya pun dia lebih renggang dibandingkan dengan tusuk jelucur biasa. Mulainya sama, yaitu dari kanan ke kiri. Memulai tusukkan menjahit yaitu dari kanan ke kiri. Begitu. Hasilnya bisa dilihat di bawahnya. Dia adalah tusuk renggang. Yang ketiga yaitu tusuk tikam jejak. Tusuk tikam jejak yaitu tusuk jahitan dengan bentuk, jika kita lihat dari bagian atasnya tusukannya kelihatan seperti jahitan mesin, tetapi bila kita lihat dari bagian bawahnya tusukannya seperti jahitan rangkap. Tusuk ini biasanya digunakan sebagai pengganti tusuk mesin untuk menggabungkan dua kain. Jadi tusukan tikam jejak itu tusukannya dia dimulai sama dari kanan ke kiri, cuman dia tusukannya itu seperti kelihatan seperti setikan benang mesin jahit. Awalnya itu seperti tusukan mesin jahit, itu tusuk tikam jejak. Kemudian selanjutnya yaitu tusuk veston. Tusuk veston adalah tusuk yang biasa digunakan untuk menyelesaikan tiras-tiras supaya serat-seratnya tidak keluar dari tepi guntingan, kemudian dikerjakan dari kiri ke kanan. Kalau tadi kita mengerjakan tusuk jelucur itu adalah dari kanan ke kiri, kalau tusuk veston itu dikerjakan dari kiri ke kanan dengan cara menyambung benang baru kemudian dikeluarkan pada sengkelit yang terakhir. Nah, tusuk veston ini biasanya digunakan juga untuk menyelesaikan bagian kelim bawah, dan bisa juga digunakan untuk membuat lubang kancing. Ini tusuk veston. Jadi tusuk veston itu, saya ulangi lagi, tusuk yang mempunyai dua arah, yaitu tusuk arah vertikal dan juga tusuk arah horizontal. Nah, kaki tusukan arah vertikal dan arah horizontalnya itu dia mempunyai pilihan. Kalian bisa lihat ini gambarnya, dan gambar yang di atas itu adalah cara memulainya, dan gambar yang di bawah itu hasilnya. Itu tusuk veston. Tusuk veston ini biasanya digunakan untuk menggabungkan dua helai kain flanel. Kalau kalian membuat suatu kerajinan, biasanya menggabungkan dua kain flanel itu, diselesaikan tepi kainnya itu dengan tusuk veston, atau bisa juga digunakan untuk membuat lubang kancing manual, itu bisa menggunakan tusuk veston. Baik, selanjutnya yaitu tusuk tangkai. Nah, tusuk tangkai di sini adalah tusuk kebalikannya dari tusuk tikam jejak yang dipakai sebagai tusuk hias atau untuk memberi tanda-tanda nama. Nah, tusuk tangkai ini kita kerjakan
itu searah. Nah, ini tusuk tangkai. Jadi tusukannya itu benangnya rangkap, nantinya digunting di antara tusukan sehingga dia meninggalkan sisa benang yang biasa digunakan untuk tanda dalam menjahit busana. Tusuk tangkai juga bisa digunakan sebagai tangkai. Kalau kita membuat hiasan busana, mau buat tangkainya, membuat tangkai batang tangkainya itu kita menggunakan tusuk tangkai. Nah, jadi tusuk tangkai itu dia kebalikannya dari tusuk tikam jejak. Kalau depannya dia di balik itu dia tikam jejak, kalau di bawahnya itu dia tusuk tangkai gitu. Selanjutnya itu tusuk pikir. Tusuk pikir atau tusuk isi adalah tusuk yang dipakai pada pekerjaan penjahit, yaitu pekerjaan kain rambut kuda dan bahan pelapis pada pakaian mantel dikerjakan dari bagian atas ke bawah dan sebaliknya. Dan tusuk pikir ini adalah tusuk yang biasanya digunakan untuk penyelesaian jas mantel. Kalau kita membuat jas mantel itu penyelesaian untuk menggabungkan kainnya antara kain furing ataupun kain bahan pelapisnya itu menggunakan tusuk pikir. Selanjutnya yaitu tusuk balut. Tusuk balut adalah tusuk yang berfungsi untuk menyelesaikan piras kampuh untuk klim roll. Sebagai pengganti tusuk weston dan berguna untuk menghubungkan dua tepi yang dilipat dengan tusuk kerap sekali. Nah, ini tusuk balut. Tusuk balut hampir sama dengan tusuk weston, cuman perbedaannya ini adalah dia digunakan untuk klim roll dan biasanya dia untuk penyelesaian bagian tiras yang kainnya dia kain tipis sekali seperti kain chiffon, itu biasanya dia penyelesaiannya yaitu dengan tusuk balut. Nah, kemudian tusuk balut ini dia tusuk yang mempunyai dua arah, yaitu arah diagonal yang dilakukan dari atas benang lain atau dari pinggir ragam hias dan dilubangi, bukan dua tapi satu arah ya, satu arah yaitu arah diagonal yang dilakukan dari atas benang, kemudian pada pinggirannya itu ada ragam hias yang dilubangi, itu tusuk balut. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir yaitu tusuk flanel. Mungkin kalian tidak asing dengan tusuk flanel ini ya, karena tusuk flanel ini biasa digunakan juga sebagai penyelesaian klim di bawah rok pada saat mengelim pinggiran yang diobras dan biasa juga digunakan sebagai hiasan di saat mungkin di keterampilan yang menggunakan kain flanel itu biasa menggunakan kain. Tusuk flanel ini biasa digunakan untuk mengelim itu adalah melipat bagian bawah, bagian pinggiran busana yang biasanya sudah diobras, dan langkah tusukannya itu dilakukan mundur sekitar 0,75 cm turun ke bawah, kemudian tusukan jarumnya itu ke kanan, kemudian mundur 0,5 cm, lalu tusuk lagi ke atas seperti tusukan pertama, demikian seterusnya. Jadi nanti hasilnya itu tusukannya silang. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.